Harusnya kita sudah memiliki tujuan dan sudah memiliki sebuah misi di bidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Faza. Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe di video kami agar kami bisa terus berkembang, bisa terus mengimajinasikan diri kita, dan semoga dari yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kali ini yang akan kita perbincangkan adalah tentang mengamati misi dalam hidup. Jadi yang kita lakukan itu apa? Sebuah hal yang mungkin menjerumuskan kita untuk menjemput mimpi kita. Jadi pada mengamati misi dalam hidup itu kita melihat di mana letak ukuran kita, di mana posisi kita, apa yang bisa kita lakukan. Pasti seseorang itu memiliki tujuan dalam hidupnya dan apa yang perlu dilakukan. Jangan hanya mengedepankan misi dalam hidupnya, tapi dia juga harus berupaya untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Yang dikatakan mimpi-mimpinya itu ya tadi, misi dalam hidup itu tujuan hidup kita, dimana kita itu wajib mengupaya untuk menemukan apa yang kita mimpikan. Kadang di satu sisi jiwa seseorang itu lemah dalam kata lain itu, apakah saya mampu untuk melakukan hal tersebut? Apakah saya bisa untuk seperti itu, sedemikian rupa? Mungkin itu yang membuat rasa percaya diri kita itu turun. Kita optimis saja dari apa yang kita miliki, kita berupaya untuk menjemput mimpi kita. Jadi jangan membatasi diri kita untuk menjemput misi dalam hidup kita atau harapan yang kita harapkan. Jadi kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan melalui rel atau jalur dari impian atau misi dalam hidup kita. Semisal saya katakan begini, dikutip dari cerita saya sendiri, saya ingin bersekolah, saya ingin menjadi seorang pelajar, saya ingin menjadi seorang mahasiswa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi prosesnya kan dimulai dari nol, dari mulai mendaftar, dari mulai kita awal masuk untuk bersosialisasi, dari mulai kita rajin masuk sampai akhirnya saya selesai. Ibaratnya seperti itu. Jadi ketika memiliki mimpi, kita berjalan perlahan, yang penting kita tetap berada di rel tersebut, jangan sampai keluar dari rel. Apa yang kita mimpikan? Saya ingin menjadi seorang trainer. Berarti prosesnya dari mana? Kita mulai dari nol, kita berkembang dari nol, kita maju perlahan-perlahan untuk menjemput mimpi kita. Jangan menjatuhkan diri kita sendiri, karena itu bisa menjadikan kita jauh dari misi kita, dari impian kita, dari cita-cita kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah optimis, tetap semangat, kita maju perlahan-perlahan, yang penting kita tetap berada pada jalan misi tersebut. Jangan sampai kita jauh dari rel tersebut. Yang bisa menjauhkan diri kita dari rel tersebut adalah satu, menjatuhkan diri sendiri. Kita itu lemah dalam berjalan. Apa sih yang dimaksud dengan menjatuhkan diri? Di satu sisi itu kita lemah, kita melihat diri kita, saya tidak mungkin sampai di sana karena posisi dan situasi saya seperti ini. Jangan, itu melemahkan kita. Jadi kita
kita membangunkan jiwa kita yang mungkin tertidur atau mungkin jiwa kita itu lemah, kurang percaya diri. Kita yakin aja, kita jalani aja, walaupun itu hanya sedikit demi sedikit, yang penting kita tetap berada di relnya. Saya ingin menjadi seorang guru. Prosesnya dari mana? Kita harus mulai dari nol, tetap berjalan, jangan sampai lepas pada rel tersebut. Ketika ingin menjadi seorang guru, mungkin kan kita harus jadi mahasiswa dulu, harus jadi sarjana dulu, baru kemudian mungkin kita bisa menjadi seorang guru di dalam pendidikan formal, semisal SD, SMP, dan sebagainya. Jadi jangan keluarkan kita dari rel, tetap oke, kita ikuti alurnya perlahan demi perlahan, tetap bertahan pada situasi kita, sekalipun apapun itu kondisinya, kita tetap berada pada jalannya. Masuk daftar jadi seorang mahasiswa, kita ikuti, berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa optimal menjadi seorang mahasiswa. Selesai menjadi seorang mahasiswa, lalu berjalan lagi. Kita sudah selesai menjadi seorang sarjana, di situ kita masuk menjadi seorang guru. Itu yang dinamakan berjalan, tetap berjalan pada relnya. Padahal kita nggak pernah tahu bagaimana sih prosesnya seorang mahasiswa dengan waktu 4 tahun. Dengan waktu 4 tahun itu bukan waktu yang sedikit, itu waktu yang begitu lama. Tapi ketika dijalani, tidak sedikit orang yang menjadi sarjana. Yang terpenting itu kita mau menjalani, walaupun itu sedikit demi sedikit, yang penting kita tetap berjalan. Jangan sampai keluar dari rel kita. Misi mengamati tujuan hidup, misi mengamati perjalanan hidup kita, misi mengamati untuk menjemput harapan kita. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita melihat diri kita itu terlalu kecil mungkin. Jangan berhenti ketika melihat diri kita itu mungkin begitu jauh dari mimpi-mimpi tersebut. Karena ketika ingin menjemput sebuah mimpi, jika memang kita itu keadaannya itu di bawah sekali, yang perlu kita lakukan satu hal, tetap berada pada jalannya, kita tetap memandang pada mimpi tersebut dan tetap menjalani yang bisa kita jalani. Jangan kita terlalu begini, mungkin kita melihat diri kita begitu jauh lalu kita tetap tenang. Ciptakan ketenangan dalam diri kita untuk menjemput misi kita, tujuan hidup kita. Kalau tergesa-gesa juga tidak baik untuk diri kita sendiri. Kalau kita terlalu menyepelekan juga tidak baik. Kalau kita terlalu lambat bergerak pada jalan misi kehidupan kita tersebut, itu juga akan menjauhkan diri kita. Yang terpenting tadi, tetap kita berada pada relnya, perlahan demi perlahan. Yang penting kita tetap berjalan menuju pada misi atau sebuah harapan yang kita harapkan. Dari apa yang pernah saya jalani ketika saya berada di bangku SMP itu, saya sudah mulai berpikir dewasa. Di situ saya berusaha tetap menjalani, sampai akhirnya saya selesai. Kemudian saya di SMA tetap menjalani, kemudian selesai. Walaupun ya itu perlahan. SMP kita 3 tahun, SMA kita 3 tahun, sudah 6 tahun terlalui. Dan SMA, SMP, SMA kita 6 tahun terlalui. Kemudian kuliah butuh waktu 4 tahun. Ya prosesnya kita ikuti, perlahan kita ikuti. Saya yakin saya akan menemui mimpi saya. Jangka waktunya tidak bisa kita tentukan, tapi yang penting kita tetap menuju pada impian kita tersebut. Jangan sampai keluar. Ketika bersekolah mungkin ada kendala dalam faktor ekonomi dan sebagainya, terus kita pergi kerja, itu sama halnya menjauhkan diri kita pada misi kita. Kita berjalan, di mana sih letak misi saya? Misi saya itu letaknya di sana, berarti saya harus berjalan ke sana. Jangan sampai keluar dari jalan tersebut. Apa yang kalian butuhkan di posisi itu, semisal ada faktor ekonomi dan sebagainya, berjalan. Kadang ambisi seseorang itu lebih besar dari kemampuannya sendiri. Oleh dari itu, bekerja sebisanya.
berupaya semaksimal mungkin jangan sampai keluar dari relnya tersebut atau jalannya kita menuju misi kita. Mungkin ada hal yang membelitkan diri kita, sulit bagi kita untuk berjalan menjemput misi kita. Bangunkan jiwa kita untuk kembali berjalan, tetap berjalan perlahan-perlahan, jangan sampai kita menjauh dari rel kita. Pasti yakin bahwasanya kita akan sampai pada misi dan tujuan hidup kita. Karena jika kita menjauh, sama halnya melakukan kesalahan untuk yang kedua kali. Jadi ini yang saya ingat. Hanya orang gila yang mau melakukan hal yang sama dan mengharap hasil yang berbeda. Bagaimana? Dia sudah tahu bahwasanya dia melakukan kesalahan ini, kemudian dia tidak sampai pada mimpinya. Kemudian suatu saat nanti dia melakukannya lagi dan dia tidak menyelesaikannya. Kemudian suatu saat lagi dia ingin sekali dengan mimpi-mimpi tersebut, dia berusaha melakukannya kembali, kemudian dia tidak mengupayakannya lagi. Disitulah orang yang bisa dikatakan hanya orang gila yang mau melakukan hal yang sama dengan mengharap hasil yang berbeda. Tidak akan mungkin kita bisa menemui mimpi kita saat kita berjalan kemudian kita berhenti. Tidak akan pernah. Walaupun seperti apapun berulang-ulang kali mencoba, kalau seperti itu tidak akan pernah menemui mimpinya. Yang terpenting itu tadi, tetap berjalan pada relnya. Jangan sampai keluar pada relnya. Walaupun itu hanya sedikit demi sedikit. Kepercayaan dan keyakinan yang kita bangun sendiri akan mengantarkan kita pada misi kita, pada harapan kita, pada cita-cita kita. Jadi jangan berhenti, jangan terdiam, jangan lepas dari mimpi-mimpi kita. Kita jadikan misi dalam hidup kita itu sebuah penyemangat diri kita, bahwa kita harus bergerak maju, kita harus berjalan sesuai jalan kita harus selalu melangkah menemui misi kita. Tetap semangat untuk teman-teman semua, jangan pernah patah semangat. Kita berjalan bersama-sama, kita tidak usah melihat seberapa diri kita, seberapa ukuran kita, seberapa porsi kita. Yang terpenting sekecil apapun kita, sebagaimana apapun kita tetap berjalan pada misi kita. Semoga sukses untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.